akan menemani Gens dan Sobat Muda malam hari ini 100 acara ini. Sebagai awal untuk memulai acara pada malam hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita memulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Untuk itu, kepada seluruh partisipan yang hadir melalui Zoom, diharapkan dapat mulai mengaktifkan kameranya dan mematikan suaranya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyapa. Saya lihat sudah ada banyak yang telah bergabung. Saya ingin menyapa ada Bapak Haryono Utomo, Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan sebagai pembina Genmut. Selamat malam Bapak. Oh ya, selanjutnya juga ada Bapak Hedi Radian selaku Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Selamat malam Bapak. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Denny Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Hedi. Pak Dirjen. Sama-sama Pak Denny, sama-sama. Selanjutnya, Bapak Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Apakah sudah bergabung, Bapak? Ya, sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. kenal, Pak Hedi, Kang Denny. Sama-sama, Ronald. Selanjutnya, Bapak Muhammad Sofyan, former Director Bisnis PT Jasa Marga Persero. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Denny, dan teman-teman semua. Mas seger nih Pak Sofian. Dan moderator kita, Mbak Ayu Seger Miranda Pamungkas, Abdi Muda ASN Kementerian Keuangan. Selamat malam Mbak, selamat malam juga Bapak semuanya, dan juga teman-teman. Izin saya lanjutkan, untuk acara pada hari ini, diprakarsai oleh Genmut yang bekerja sama dengan Abdi Muda. Pertama, kita kenalan dulu, Genmut itu apa sih? Genmut itu boleh ditayangkan paparannya? Ya. Nah, Genmut itu kepanjangan dari Generasi Muda PUPR yang dibentuk atas arahan Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang saat ini sudah terorganisir dan memiliki koor dan wakil koor yang tersebar ada di Genmut Sesdijen, Itjen, SDM Muda, dan sebagainya. Kemudian, Genmut sendiri sudah melakukan deklarasi pada saat HUT RI ke-75 di hadapan Bapak Menteri PUPR.
Nah, Genmut ini jadi siap dan sigap menjadi garda terdepan dalam penyediaan infrastruktur Indonesia. Kita sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Genmut berprestasi, Genmut peduli peningkatan empati, kemudian Genmut berdialog, dan sebagainya. Kita langsung ke slide terakhir kali ya, kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kontaknya kalau memang kita wajib nih ASN PUPR untuk bergabung bersatu menjadi Genmut. Kemudian tadi ada saya Abdi Muda. Apa sih Abdi Muda? Tadi itu ada Mbak Ayu. Mbak Ayu itu aktif di Abdi Muda. Mbak Ayu boleh minta tolong izin dijelaskan sedikit tentang Abdi Muda. Ya, terima kasih Mbak Lila. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari panitia ada slide-nya nggak, Kak, yang bisa di-share? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oh sudah. Oke, jadi selamat malam Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Saya di sini Ayu Seger, selaku perwakilan dari Abdi Muda. Saya ASN dari Kementerian Keuangan. Nah, saya di sini mewakili Abdi Muda Indonesia. Mungkin teman-teman udah pernah dengar belum sih Abdi Muda gitu ya. Jadi Abdi Muda Indonesia itu adalah sebuah gerakan ASN-ASN muda di seluruh Indonesia, yaitu isinya itu kumpulan dari ASN-ASN baik dari kementerian, lembaga, Pemkab maupun dari Pemda seluruh Indonesia. Kita di sini sama-sama bergabung, kita punya visi dan misi yang sama gitu. ASN-ASN muda ini kita pengen gitu merubah atau mereformasi bahwa kalau selama ini kan ASN dikira kita itu nggak berdaya, kita nggak ada kontribusi, banyak gabut gitu kan. Nah, di sini kita pengen merubah itu semua gitu loh. Kita pengen bahwa ASN muda ini sekarang adalah ASN yang punya kontribusi, punya kerja nyata buat Indonesia. Dan untuk Abdi Muda sendiri mungkin teman-teman nanti bisa cek di Instagram ya, abdimuda_id. Nah, itu kita sudah melakukan banyak kegiatan ya, mulai dari itu kegiatannya ada kopi darat, jadi itu kita kumpul ASN muda dari seluruh Indonesia. Terus kita kemarin juga sudah mengadakan ASN peduli gitu ya. Terus ada juga gerakan kita itu teman belajar. Kita relawan Abdi Muda itu kita memberikan asistensi gitu kepada teman-teman yang pengen masuk CPNS. Kita memberikan bimbingan gitu. Kita sama-sama belajar bareng, tes soal CPNS kayak gitu. Dan ada beberapa kegiatan lainnya dari Abdi Muda seperti workshop dan juga seminar-seminar untuk pengembangan ASN muda. Mungkin sekilas tentang Abdi Muda seperti itu ya, Kak ya. Mungkin nanti kalau mau kepo lebih lanjut tentang Abdi Muda bisa cek di Instagramnya di abdimuda_id. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Oke, kita lanjut ya ke acaranya ya. Kita seru-seruan yuk di awal acara ini. Biar Gen sama Sobat Muda itu semangat, meskipun udah malam, baru pulang kerja, kita bikin sayembara yuk. Sayembaranya, gimana kalau sayembara pantun? Jadi sayembaranya itu kita bikin Instastory acara malam ini, lalu captionnya bikin pantun. Jangan lupa nanti di tag Genmut PUPR sama Abdi Muda ID. Nah, nanti yang menang bakalan dapat hadiah. Oke, kita mulai sayembaranya ya. Ayo, mulai update-update nih di IG. Lalu selanjutnya kita kenalan dulu sama moderator yang tadi. Tadi kan kita sekilas udah ada Mbak Ayu tadi kan. Nah, kita mau kenalan dulu sama Mbak Ayu. Mbak Ayu itu siapa sih yang tadi itu? Boleh ditampilkan sininya. Nah, Mbak Ayu itu bakalan menemani kita semua. Mbak Ayu akan jadi moderator. Mbak Ayu itu aktif di Abdi Muda yang merupakan ASN Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan saat ini penempatan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Singkawang. Kemudian role-nya di proses data kinerja dan risiko junior. Itu profil singkat tentang Mbak Ayu. Kita sapa dulu Mbak Ayunya. Hai Mbak Ayu.
Halo Mbak Lila, selamat malam. Malam. Oke, kita mau ada acara apa sih Mbak Ayu hari ini tuh? Ya, jadi judulnya ini banget ya Mbak ya, apa namanya, catchy gitu ya. Frugal habit, invest a bit, financially fit. Iya, Jadi cocok nanti banget kita ya. kita bakal ini Mbak, kita bakal mengulik tips dan juga apa ilmunya dari bapak-bapak yang ada di sini ya. Tadi ada yang sudah disebutkan sama Mbak Lila tuh. Jadi nanti kita bakal ngulik bagaimana sih tips mengelola keuangan dan juga memilih instrumen-instrumen investasi. Terus juga bagaimana sih menerapkan frugal habit gitu ya Mbak. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih frugal habit itu apa ya. Saya kemarin karena mau moderator ini, jadi saya kemarin banyak baca, banyak lihat referensi video-video juga tentang frugal habit gitu ya. Nah nanti kita tanya nih sama para pembicara kita, narasumber kita ini tentang bagaimana sih kita menerapkan frugal habit dalam kehidupan kita. Dan nanti akhirnya ketika kita dari sejak usia muda itu kita sudah menerapkan frugal habit, kita juga sudah berinvestasi dengan tepat gitu ya, dengan instrumen yang tepat. Nantinya kita di masa tua mendekati kita retire, kita bisa financial fit Mbak gitu. Iya, cocok Apalagi kalau ada yang pengen retire early gitu ya. Oh, iya. Mungkin gitu. Jadi kita Milenial nih, sudah kita keuangannya udah suka sehat boros. ya. Cocok banget ya Mbak ya. Jadi untuk kedepannya ini silakan Mbak Ayu. Saya serahkan ke Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lila ya atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Ini mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya habis pulang kantor ya, habis pulang kerja, tapi on fire lagi dan langsung tancap gas lagi, kita langsung belajar lagi ya. Tadi seperti yang sudah saya singgung sedikit di awal ya, bahwa hari ini topik diskusi kita adalah frugal habit, invest a bit, financially fit gitu. Nah, dari judulnya udah jelas gitu ya, kita pasti hari ini akan membahas tentang habit frugal atau hidup hemat gitu ya. Terus bagaimana memilih tips dan juga memilih instrumen investasi, dan bagaimana kita nanti merencanakan keuangan sehingga keuangan kita jadi sehat gitu. Nah, untuk pembicara pertama kita nanti kita akan mulai sesi diskusi kita yang pertama itu bersama dengan Kang Denny. Mungkin nanti ini ya, dengan segala hormat mungkin untuk bapak-bapak yang lain dipanggilnya bapak, tapi kalau khusus yang ini kita panggilnya Kang Denny ya gitu. Jadi sekilas ini saya kenalkan dulu. Kang Denny ini adalah seorang sudah memulai karirnya di Kementerian Keuangan kurang lebih sudah 26 tahun ya. Dan untuk jabatan terakhirnya adalah Direktur Surat Utang Negara DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dan untuk pendidikan terakhirnya beliau telah menamatkan PhD in Accounting and Finance di Victoria University, Melbourne, Australia. Mungkin sekilas ya, mungkin kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Kang Denny ini akhir-akhir ini tuh masif sekali gitu, live di Instagram sana sini gitu kan, semuanya banyak banget literasi keuangan, literasi investasi yang disampaikan sama Kang Denny ini. Dan sekarang kita berkesempatan nih langsung ya satu room Zoom sama Kang Denny, dan kita curi ilmunya deh sih malam ini. Oke, selamat malam Kang Denny. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, dan salam literasi keuangan untuk semua. Mungkin kita bisa kasih plus virtual ya, pakai ini reaction-nya boleh teman-teman. Oke, gimana Mbak Ayu? Kita langsung saja masuk ke materi utama. Boleh, ya silakan Bapak. Silakan Kang Denny. Saya lupa. Mohon izin saya ini dulu ya, siapkan dulu share sendiri. Sudah terlihat bahan paparan saya? Punten belum Pak. Kang. Udah ada ya? Ya, sekarang sudah. Oke, sip. Wah, langsung ke sini aja. Baik. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal Pak Heri. Ada salam juga dari Pak Dirjen PPR, Pak Luki Alfirman untuk Bapak. Salam lagi Pak. Terima kasih. Beliau tanya loh,
Dan kamu urusan apa dengan PPR kok kesana diundang? Saya bilang, saya bukan sebagai direktur langsung, tapi sebagai konten kreator saya. Ya. Baik, terima kasih kesempatan pada Genmood PUPR beri kesempatan untuk kita bicara terkait dengan frugal habit, invest a bit, and financial a bit. Tentu menunjukkan bahwa Genmood PUPR memang ngehit gitu ya. Oke, kita mulai dengan pantun. Tadi ada challenge, saya mudah-mudahan dapat nanti hadiahnya ya, Mbak Lila. Jadi pantunnya, makan hemat modal mie instan, biar main game online seharian. Genmood PRPR yang menawan, sedari muda belajar keuangan. Cia. Boleh ya? Cakep. Oke, jadi ini materi yang sangat menarik dan nampaknya banyak dibahas belakangan ini di media sosial. Saya sendiri baru menyadari ternyata mungkin saya selama ini meskipun tidak paham maksudnya, tapi mungkin menjadi salah satu orang yang menerapkan gaya hidup frugal. Jadi apa sih frugal living itu? Mungkin sebagian orang bilang gaya hidup yang ngirit gitu ya, pemburu diskon, atau kita bilangnya sebagai cowok loh. Bentar, kok hilang? Oke, apakah itu sebagai orang yang hidupnya ngirit, sebagai pemburu diskon, atau kadang disebut juga sebagai pria modis, modal diskon, atau cari barang murah atau bekas, ogah jajan di luar? Mungkin ya. Tapi sebetulnya ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba untuk melaksanakan frugal living. Nah, sebetulnya kalau secara filosofi, frugal living ini dapat diartikan sebagai kesadaran kita mengenai penggunaan uang, serta fokus kepada beberapa prioritas keuangan. Tentu semua akan bilang bahwa ini adalah prioritas keuangan, tapi kalau semuanya prioritas berarti tidak ada prioritas. Maka ini kita perlu melakukan analisis, memfokuskan apa yang perlu kita prioritaskan untuk keuangan kita, baik untuk yang jangka pendek maupun untuk yang jangka panjang. Kenapa demikian? Karena kita sebagai ASN, ini mungkin profil umum keuangan ASN ya, kita punya gaji tunjangan yang stabil. Kita punya jaminan pensiun. Kita juga punya asuransi kesehatan, meskipun mungkin dalam batas-batas yang standar, yang basic. Kadang juga kita dapat penghasilan pertambahan, ada SPPD, ada THR, ada honorarium tim. Kemudian juga risiko PHK, boleh dibilang kalau ASN kecil sekali. Dan kalaupun kita butuh, kita gampang untuk punya cicilan ke bank. Kenapa? Karena kita punya income yang relatif stabil, sehingga relatif gampang untuk bisa mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan termasuk dari perbankan. Tapi kalau kita terlena dengan kondisi ini, kita akan menghadapi kondisi apa kita akan menjadi ASN yang jeprut. Ini adalah ASN yang jelang masa pensiun masih terjerat hutang. Ini banyak sekali fenomena di tempat kita bahwa kita biasa untuk tanda petik menyekolahkan SK kita dari mulai kerja sampai pensiun itu nggak kelar-kelar tuh sekolahnya gitu, nggak selesai. Jadi sampai pensiun masih terjerat hutang. Atau kita bisa punya opsi sebagai AS jempolan, yaitu ASN yang jelang masa pensiun sudah punya berbagai opsi penghasilan. Apakah itu dari properti, dari bisnis yang kita miliki sendiri, atau dari investasi di surat berharga. Ini adalah pilihan-pilihan yang kita perlu tentukan sejak awal, apakah kita akan berakhir sebagai ASN jeprut atau ASN jempolan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat dari siklus keuangan kita, ini kita ada masa di mana kita belum produktif, misalnya masa pendidikan, kita mulai dari lahir, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, di mana kita belum punya pendapatan, kalaupun ada pengeluaran, ini masih ditanggung oleh orang tua atau wali kita. Kemudian kita memasuki masa 23 tahun, mungkin sampai 60 tahun, kita masa produktif, di mana kita mulai berkarir, mulai berkeluarga, di sinilah kita masa-masa di mana kita memiliki dari sisi pendapatan meningkat, dan pengeluaran pun tentunya meningkat. Harapannya yang paling ideal adalah pendapatan kita tentunya harus diatur supaya bisa lebih tinggi dibanding dengan pendapatan. Maksudnya pengeluaran harus diatur jangan sampai melebihi dari pendapatan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kenapa demikian? Karena setelah umur 55 atau 60 tahun, kita akan memasuki masa pensiun, di mana kita sudah lagi tidak produktif,
di mana kita pendapatan akan tetap atau mungkin bahkan berkurang, sementara pengeluaran justru akan bertambah. Untuk apa? Terutama untuk biaya kesehatan. Nah, maka kita perlu untuk memikirkan tujuan jangka panjang kita, pengeluaran kita, bahwa kita pendapatan itu tidak hanya dibelanjakan untuk kebutuhan hari ini, tapi juga untuk kebutuhan di masa depan. Baik untuk jangka pendek, untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang mungkin untuk tadi persiapan masa pensiun, untuk jangka pendek mungkin ada yang siap-siap ingin menikah. Kamu ingin menikah, tetapi tidak ada yang mau sama kamu, nah itu kasihan sekali ya. Tapi saya yakin kalau Genmood PEPR karena sudah punya penghasilan, punya karir yang jelas, tentu akan sangat mudah untuk bisa mendapatkan pasangan hidup sehingga bisa mengelola keuangannya, mengelola masa depannya dengan lebih baik. Dan ini adalah salah satu tahap awal dari kita mencari pasangan, apakah pasangan kita juga memiliki visi yang sama dalam pengelolaan keuangan. Nah, keluar foto saya nanti. Ini saya kalau pensiun kayaknya menurut apps-nya kayaknya akan seperti ini. Mudah-mudahan lebih ganteng dari ini ya nanti aslinya. Dan jangan lupa juga bahwa selama masa kita berkarir, berkeluarga antara 23 sampai 60 tahun juga ada kemungkinan kita mengalami masa di mana terjadi kondisi darurat, apakah itu kecelakaan atau kondisi lain yang membuat penghasilan kita menjadi terhenti. Sehingga ini juga perlu dipikirkan apakah kita punya proteksi yang cukup untuk memastikan bahwa orang-orang yang kita tinggalkan tetap memiliki tingkat hidup yang layak setelah kita tidak ada atau ketika kita penghasilannya terganggu, misalkan secara tetap atau hal lain. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, ini karena saya sebagai financial planner, ada langkahnya. Ada pertama kita tadi tentukan tujuan keuangan, baik jangka menengah, jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian kita melakukan financial check-up, kita mengecek kondisi kita sekarang seperti apa, sebelum kita melakukan action plan untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi gampangnya, kita mesti menentukan kita mau kemana, apakah mau ke Bandung misalnya. Kalau ke Bandung, kita lihat sekarang ada di mana. Oh, saya sekarang ada di Depok. Jadi bagaimana kita membuat action plan dari Depok menuju Bandung. Apakah pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, atau jalan kaki, gitu kan. Kalau pakai mobil, apakah pakai jalan biasa, atau pakai jalan tol, apakah lewat Cipularang atau lewat Bogor, itu adalah action plan kita. Dan supaya kita bisa mencapai tujuan. Nah, terkait dengan financial check up, ini sesuatu yang bagi kita PNS sebetulnya sudah dibantu banyak. Pertama, setiap tahun kita melakukan pelaporan SPT, pajak. Di situ kan kelihatan di laporan tersebut berapa penghasilan kita setahun, kemudian berapa yang dipotong dengan pajak sehingga kita dapat netnya, kemudian di situ kelihatan berapa yang kemudian kita belanjakan. Dari situ kita bisa melihat kondisi finansial kita. Apalagi untuk yang teman-teman bapak-bapak yang pejabat struktural misalnya, yang memiliki kewajiban untuk melakukan LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara. Di situ lebih detail lagi, apa-apa saja perlu dilaporkan, sehingga kita tahu posisinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah penghasilan setahun kita ini hanya habis dibelanjakan, atau ada peningkatan aset. Jangan sampai kita hanya terjadi peningkatan utang. Dan kalau peningkatan aset, kita lihat apakah asetnya cukup produktif atau tidak produktif. Ini akan membantu kita melakukan financial check-up selaku PNS. Nah, secara umum, pengelolaan keuangan, tadi saya sampaikan, tentu presentasinya berbeda-beda, tetapi secara umum, penghasilan kita, selain untuk penghasilan rutin, mungkin sekitar 50% kita alokasikan. Kalau masih ada utang, mungkin maksimal sekitar 30%, mungkin utang yang produktif ya, misalnya untuk beli rumah boleh, beli kendaraan oke, selama memang itu sesuatu yang benar-benar diperlukan. Jangan lupa juga alokasikan untuk proteksi, bentuk asuransi, dan yang minimal perlu dialokasikan ada 10% untuk investasi. Kenapa perlu ada investasi? Pertama kita ada inflasi. Inflasi ini kalau kata orang ekonomi seperti pencuri yang tidak kelihatan, gitu ya. Karena dia akan menggerogoti nilai uang kita. Dulu dengan uang 1 juta kita bisa beli apa gitu. Setelah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian ternyata itu tidak lagi berlaku. Kemudian juga kita perlu investasi untuk bisa memprioritaskan kebutuhan masa kini dan masa depan. Dan terakhir adalah potensi keuntungan. Jadi kalau uang kita hanya ditaruh di bawah bantal atau ditaruh di rumah, tentunya tadi selain termakan inflasi, sebetulnya ada potensi kita mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi
dengan kita menempatkan dana kita dalam instrumen investasi. Dan kita memang secara negara ingin mulai mengarahkan saving society menjadi investment society. Dulu waktu saya masih SD, masih SMP, ada program namanya Tabanas, Tabungan Pembangunan Nasional. Ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi akumulasi dana di masyarakat untuk dilakukan sebagai modal untuk pembangunan. Tapi ternyata ini tidak cukup. Karena kalau namanya saving, simpanan di bank atau deposito, itu adalah jangka pendek. Sementara teman-teman di PUPR tahu sendiri, kalau kita melakukan investasi, baik itu yang private ataupun pemerintah, di infrastruktur misalnya, pembuatan jalan tol, jembatan, airport, segala macam, itu adalah proyek jangka panjang. Sehingga idealnya, proyek jangka panjang dibiayai dengan sumber pendanaan jangka panjang juga. Sehingga itu kita perlu sebagai negara untuk meningkatkan national saving, atau dana jangka panjang di masyarakat, baik itu oleh perbankan, oleh asuransi, dana pensiun, sehingga nanti bisa kita pergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang memang berjangka panjang. Nah, bicara masalah investasi, kadang teman-teman para generasi milenial kalau di media sosial langsung nanyanya adalah beli saham apa, atau bahkan beli kripto apa. Padahal kalau lihat dari pengelolaan keuangan, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui sebelum kita bicara masalah investasi. Pertama adalah bagaimana kita mengamankan keuangan kita. Tadi bicara di awal, penghasilan kita sebagian disisihkan untuk pendanaan darurat. Kalau punya utang, lunasi dulu utang, terutama utang-utang yang sifatnya konsumtif. Kemudian kita memiliki juga proteksi minimal BPJS. Minimal BPJS kita bayar, atau teman-teman di sebagai PNS mungkin sudah tercover ya, BPJS atau ASKES, tapi kalau masih kurang bisa ditambah. Kemudian kita baru bicara mengenai kenyamanan keuangan, adalah bagaimana kita membuat aset kita menjadi bertambah dengan lebih tinggi. Tentu ini kita bisa investasikan di berbagai macam instrumen investasi, dan juga kita bisa untuk persiapan di hari keuangan, untuk hari tua, dan terakhir bagaimana kita memikirkan mengenai distribusi kekayaan atau estate planning. Jadi kalau di perencanaan keuangan, kita juga mulai memikirkan bagaimana warisan ini dibagikan kepada anggota keluarga supaya jangan sampai sepeninggal kita terjadi perpecahan keluarga gara-gara urusan warisan. Dan itu ternyata ada ilmunya yang bisa kita pelajari bersama. Nah, ini jenis investasi, mungkin nanti kalau ada waktu, karena waktu sedikit, nanti kalau teman-teman ada menanyakan apa investasi yang penting, ada yang bisa dipertimbangkan, yang jelas adalah dalam melakukan investasi, memilih yang aman dan menguntungkan, ada ada rumus, 2R dan 2L. 2R adalah risk dan return, artinya kita pertama ketahui dulu risiko dari suatu instrumen investasi. Setelah kita memahami risikonya, baru kita bandingkan apakah risikonya sebanding dengan return atau imbal hasil yang akan ditawarkan. Kedua, legal dan logik. Legal artinya pastikan bahwa instrumen investasi kita ini sudah berizin di otoritas, apakah itu di OJK, apakah itu di Bapepti gitu ya. Kemudian kedua adalah logik. Pastikan bahwa return yang ditawarkan atau bisnis proses di mana investasi menawarkan imbal hasil ini masuk akal. Contoh misalnya yang sekarang sedang ramai beberapa waktu ini adalah robot trading untuk yang falas. Suatu yang menurut saya tidak masuk akal ketika ada seseorang yang menjual suatu sistem atau robot dibilangnya yang dijanjikan ini tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah rugi, sehingga akan terus menguntungkan. Nah, kalau pertanyaannya kalau memang ini suatu yang tidak pernah rugi, buat apa dia menjual alat ini ke masyarakat? Kenapa tidak pergunakan sendiri supaya dia semakin kaya dan tidak perlu mencari keuntungan dengan berjualan si robot ini? Itu sesuatu yang tidak logik. Karena yang namanya transaksi pasti ada untung, ada rugi. Tidak mungkin orang akan untung terus, termasuk di valuta asing. Nah, kalau strategi investasi, ini biasanya kalau saya mengadopsi dari filosofi bermain sepak bolanya Sir Alex Ferguson, manajer dari Manchester United, bahwa attacks win you games, defense win you title. Artinya sebelum kita melakukan investasi, pastikan dulu kita perkuat pertahanan. Kita perkuat jenis investasi yang relatif defensif, konservatif, artinya yang kemungkinan ruginya kecil dan bisa memberikan imbal hasil yang minimal lebih tinggi dibandingkan inflasi. Nah, setelah defense-nya kuat,
baru kita memikirkan instrumen investasi yang menawarkan nilai return yang lebih tinggi, meskipun tentu tingkat resikonya lebih tinggi, seperti P2P lending. Nah, ini mungkin narasumber yang kedua nanti bisa bicara sebagai pakar P2P lending syariah, bisa menjelaskan apa resiko dan keuntungan berinvestasi di P2P lending. Tetapi sebelum ke sana, perkuat dulu defense-nya dengan investasi yang relatif konservatif seperti SBN Retail, kemudian reksadana pasar uang, atau di logam mulia, sebelum kita bergerak ke investasi yang lebih sophisticated. Nah, sebagai penutup, kalau saya mencoba bisa menelepon diri saya 25 tahun lalu ketika saya baru lulus dari STAN, baru mulai berkarir di Kementerian Keuangan, kira-kira nasihat apa yang ingin saya sampaikan kepada diri saya? Pertama, upgrade skill and knowledge. Jadi akan terus-menerus mengupgrade skill, baik itu skill yang sifatnya soft skill maupun hard skill, karena ini akan berguna untuk kita kapanpun, dan apalagi sekarang dengan masa yang online system ini, kita bisa belajar apa saja, kapan saja, asalkan kita mau. Terus kedua, menjaga gaya hidup sehat, baik itu gaya hidup olahraga yang teratur, makannya, kemudian pola tidur, itu sesuatu yang perlu kita jaga, karena ini juga akan mempengaruhi produktivitas kita, baik untuk hari ini maupun akan di jangka panjang nanti, karena sehat itu mahal. Ketiga, membangun networks. Ini salah satu yang luar biasa dengan adanya Genmood, PUPR, ada juga Abdi Muda. Ini sebetulnya salah satu cara buat teman-teman Abdi Muda, teman-teman generasi muda untuk bisa membangun relationship yang pastikan bahwa circle kita, teman-teman kita, network kita adalah orang-orang yang menuju atau mengarah kepada kebaikan. Dan saya yakin Genmood ini punya agenda yang sangat positif, sangat saya support, termasuk juga teman-teman di Abdi Muda yang perlu kita optimalkan potensinya. Kemudian coba mulai create multiple income sources, ya. Mulai kita tahu sama-sama PNS sebetulnya masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan income, apakah itu dari investasi atau dari bisnis kecil-kecilan. Saya sejak kuliah, bahkan sejak SMA sebetulnya sudah mulai berbisnis, ya, dagang kecil-kecilan dalam rangka untuk menambah uang jajan lah. Tapi sayangnya dulu tidak saya seriusin, hanya sekedar untuk menambah uang jajan, padahal kalau kita dulu saya belajar secara serius, sebetulnya bisa menjadi tambahan penghasilan ketika saya bekerja sebagai PNS. Dan karena saya belum belajar financial planning, saya belum belajar investment. Jadi terakhir, pastikan setelah kita punya penghasilan, baik penghasilan utama sebagai PNS atau penghasilan tambahan, kita belajar bagaimana financial planning dan bagaimana kita berinvestasi. Terakhir, mungkin sebagai penutup, ada sedikit iklan dari kami. Ataupun work from office sebetulnya bukanlah sebuah kendala. Perkembangan teknologi pada saat ini, pada saatnya kita bisa work from anywhere. Yang penting adalah work from your heart, bekerja dengan sepenuh hati, membuat pilihan-pilihan berharga agar hidup kita lebih bermakna. Musik จัดประหลาดก็ออกงามลายโปรไฟล์ดอกว่าจิตแล้วอยากติดอยากยอกอยากบอกอยากออกปัดจองของจัด Oke, jadi saat ini kita dalam masa penawaran SBR 011, salah satu jenis instrumen SBN Retail yang sedang kita tawarkan, yang insya Allah akan ditutup pada hari Kamis jam 10 pagi. Jadi kalau teman-teman berminat, nanti bisa menghubungi saya untuk berbicara mengenai bagaimana cara berinvestasi di SBN Retail, khususnya SBR 011, yang menawarkan tingkat kupon 5,5%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Mbak Ayu yang paling seger. Iya, terima kasih Kang Denny. Kita boleh kasih aplaus virtualnya buat Kang Denny. Paparannya sangat ini ya, komprehensif ya. Tadi mulai dari gimana sih kita ternyata hidup frugal itu nggak semata-mata kita itu harus ngirit ya, Kang ya. Tapi kita harus tahu prioritas pengeluaran kita itu untuk apa. Lalu kita juga ketika nanti kita mau investasi pun kita jangan ikut investasi ala netizen ya, yang tiba-tiba asal beli kripto, main Bitcoin segala macam. Tapi kita harus tahu nih resikonya dulu, terus juga kita memilah nih mulai dari yang returnnya rendah sampai nanti yang returnnya tinggi. Oke, terima kasih. Dan tadi juga ini ya,
ada petuah nih dari Kang Denny tadi ya buat Genmood PUPR ya. Apa tadi sebutannya? Gens ya. Buat Gens dan juga buat sobat Abdi Muda, buat sobat muda. Kita mumpung masih muda nih ya teman-teman ya. Kita di sini anggap kita semuanya muda semua deh ya. Kita harus selalu upgrade skills dan knowledge kita. Terus kita juga kalau bisa kita harus selalu maintain ini ya kesehatan kita. Kita harus jalani hidup sehat supaya nanti juga di usia kita ketika udah dewasa, sudah menjelang tua gitu, kita tetap bisa seger gitu ya. Biar saya segernya nggak cuma sekarang aja gitu, sampai nanti juga gitu. Oke, terima kasih Kang Denny atas paparannya. Boleh kita kasih aplaus lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuki ke sesi diskusi kita yang kedua, itu bersama dengan Bapak Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia AFSI. Beliau ini adalah co-founder dari Etis Venture Global Syariah, atau crowdfunding platform in property ya dari 2013 hingga saat ini. Dan beliau telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Garuda Kirana Mardika International Business School pada tahun 2011. Boleh kepada Pak Ronald Yusuf Wijaya, waktu dan layar dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu, dan Assalamualaikum buat teman-teman di Jen PUPR semua. Terima kasih sudah mengundang saya pada malam hari ini. Namun mohon maaf sebelumnya saya tidak siapkan pantun, takutnya garing, nanti dihujat netizen. Nah, baik, ke hari ini saya insya Allah akan coba membawakan sebuah materi yang juga cukup baru ya, tentang tren dari financial teknologi, atau orang mungkin dulu dikenal dengan istilah pinjol. Nah, tapi kalau terus terang tadi seperti yang Kang Denny sampaikan, kalau bicara yang legal, sebetulnya saya agak tersinggung juga kalau pinjol itu lebih konotasi negatif soalnya, karena kan banyak sekali masalah-masalah di masyarakat. Nah, sedangkan teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan izin secara lengkap, itu kami lebih suka dibilang fintech. Ya, dalam hal ini tentunya bicara fintech juga sebuah fenomena yang cukup baik gitu ya. Hari ini sudah cukup banyak penyelenggaranya. Namun kami melihat bahwasanya masyarakat masih banyak yang belum terlalu paham. Ya kan, fintech apaan sih gitu ya? Apakah saya sudah pernah pakai atau belum dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu hari ini saya coba memberikan gambaran secara umum dulu gitu ya. Walaupun nanti saya lebih banyak bicara tentang fintech syariah, tapi saya yakin sebetulnya ini adalah sebuah konsep yang bisa dipakai oleh siapapun. Boleh di next? Teman-teman dari Oke, baik. Nah, teman-teman semua ini saya mungkin akan coba gambarkan dulu ya, bahwa sekarang bicara fintech itu sedang berkembang sangat pesat. Bicara inovasi teknologi itu juga berkembang ternyata sangat pesat sekali. Hari ini kita, mungkin yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Denny, ada peer-to-peer lending gitu ya. Memang kalau bicara tentang fintech, salah satu yang cukup mature gitu ya, secara perundang-undangan, secara perizinan itu adalah peer-to-peer lending. Tapi sebetulnya ada 4 kuadran besar nih, teman-teman semua. Yang mungkin sebagian besar kita sudah pakai, itu namanya fintech payment. Ya, payment, clearing, dan settlement. Ini adalah fintech-fintech yang langsung di bawah naungan dari Bank Indonesia. Tentunya teman-teman sudah pakai OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya ya. Nah, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan. Namun tadi setelah ada peer-to-peer lending, berikutnya ada yang namanya fintech securities crowdfunding. Nah, nggak sampai di situ, ada lagi yang baru namanya inovasi keuangan digital, di mana nanti ada beberapa cluster gitu ya, yang ternyata sudah banyak sekali nih bicara tentang teknologi berinovasi dalam sektor jasa keuangan. Boleh di next? Nah, ini mungkin saya agak santai aja ya. Saya pengen jelasin supaya teman-teman juga nanti kalau ada pertanyaan, silakan supaya lebih paham gitu ya. Karena kan bicara fintech itu macam-macam sekali. Nah, tapi yang paling familiar hari ini di masyarakat itu adalah konsep crowdfunding. Mungkin sudah sering dengar crowdfunding. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih meraba-raba ya, crowdfunding itu kalau secara harfiah sesuai kata-katanya crowd dan funding. Crowd-nya itu adalah sejumlah orang, funding itu membiayai. Jadi urunan ataupun patungan yang dilakukan secara online. Nah, ternyata crowdfunding itu ada 2 kutub nih, teman-teman. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah filantropik atau crowdfunding untuk sifat sosial. Nah, sebelah kanan ada yang namanya untuk investment atau lebih pada komersial. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini ada 4 subkategorinya lagi gitu ya. Yang paling kiri namanya donation crowdfunding. Mungkin saya bisa kasih contoh seperti kitabisa.com, lalu ada WeCare, aksi cepat tanggap, dan lain sebagainya. Ini termasuk crowdfunding yang paling banyak di Indonesia. Nah, mungkin karena tadi ya memberikan kemudahan untuk orang melakukan donation.
Nah, namun ada yang berikutnya nih, namanya reward-based crowdfunding. Nah, ini terus terang belum ada di Indonesia. Tapi kalau teman-teman familiar, di luar negeri itu udah ada yang besar sekali, seperti Kickstarter, Indiegogo, dan lain sebagainya. Ini jadi bukan murni donasi, tapi juga bukan investasi. Ini kalau secara harafiah lagi, ini adalah crowdfunding, nanti dapat imbal sebagai tanda terima kasih. Gitu ya. Nah, kita pernah sebetulnya melakukan konsep reward crowdfunding waktu itu untuk pesawat R80 yang ini diinisiasi oleh almarhum Bapak B.J. Habibie, ya, mantan presiden kita, di mana beliau waktu itu mengajak masyarakat untuk urunan, di mana kalau masyarakat donasi 200.000 nanti dikasih t-shirt, donasi 400.000 nanti dikasih hoodie, gitu ya. Kalau 700.000 dikasihnya bomber atau jaket yang tebal, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari reward crowdfunding. Ini juga powerful banget, tapi mungkin di Indonesia belum terlalu banyak prakteknya ya. Nah, berikutnya adalah profit sharing atau peer-to-peer kalau di Indonesia dikenalnya. Ini adalah konsep dengan crowdfunding untuk membiayai project, gitu ya, yang cenderung lebih short term. Berbeda dengan yang berikutnya, sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada yang namanya equity atau sekarang namanya jadi securities crowdfunding. Bedanya apa sih, gitu ya? Kalau peer-to-peer, tadi misalkan UKM ada project, taruh di platform, nanti orang bisa urunan, setelah di-deliver, dapat hasilnya itu dibagi. Ya, selesai. Namun kalau equity atau securities, tadi sesuai namanya, jadi hari ini UKM punya kesempatan untuk IPO, atau bahasa saya itu mini IPO. Karena hari ini UKM bisa menjual sahamnya melalui website. Kebayang ya, teman-teman UKM sekarang punya kesempatan untuk scaling up, itu dengan cara menjual sahamnya di online. Tapi tentunya teman-teman harus tadi ya, pahami dulu mana perusahaan fintech, penyelenggara fintech yang sudah legal, gitu ya. Boleh di next? Nah, ini nyambung ya tadi mengenai fintech yang legal. Kalau bicara syariah sendiri, memang jumlah penyelenggaranya tidak terlalu banyak. Kalau bicara tadi peer-to-peer, hanya ada 8. Di inovasi keuangan digital, hari ini ada 9. Dan di securities crowdfunding yang sudah resmi baru 1, tapi ada 4 yang dalam proses berizin. Apa aja mereka? Nanti saya ada beberapa contoh-contohnya ya, supaya teman-teman bisa pilih gitu ya, kira-kira platform mana sih yang paling sesuai dengan preferensi, appetite, risk dengan teman-teman gitu ya. Karena penting banget, tadi kan dijajarin tuh sama Kang Denny ya, ternyata peer-to-peer lending tuh udah striker sebelah kiri gitu ya. Memang karena betul, kita bicara direct investment ke sektor real itu tentunya akan ada resiko. Namun dalam hal ini penyelenggara punya kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup agar investor dapat membuat informed decision, gitu ya. Boleh di next? Nah, ini saya mau cari gambaran aja ya, bahwasanya secara landscape hari ini peer-to-peer lending sudah terdapat lebih dari 710.000 lenders, gitu ya, atau pemberi pembiayaan. Namun kita lihat peluangnya masih besar sekali kalau kita bicara tentang backlog pembiayaan gitu ya di Indonesia, baik itu untuk UKM ataupun properti. Nah, berikutnya ini menarik bahwa total pembiayaan yang dilakukan oleh peer-to-peer hari ini sudah mencapai angka, mungkin hari ini sudah 300 triliun mungkin, gitu ya. Tahun lalu di akhir Desember itu sekitar 270 triliun. Nah, berikutnya adalah jumlah penyelenggara peer-to-peer yang hari ini boleh beroperasi secara resmi ada 102. Ya, namun hanya ada 7 yang syariah. Ya. Boleh di next? Nah, baik, ini ada 8 peer-to-peer, sebetulnya ada 1 yang memang yang masih UUS, gitu ya. Sisanya 7 itu adalah yang murni syariah. Nah, teman-teman juga tentunya nanti bisa cek satu-satu ya, ada Amanah, Alami, Dana Syariah, Investasi Syariah, Duha, Kaswa, Papitupi, dan juga Etis. Boleh di next? Ini mungkin saya ada beberapa gambaran buat teman-teman, sekedar sharing juga ya, karena saya juga harus menginformasikan gitu ya. Ada opsi apa aja sih? Ada tadi Amanah, mereka fokus di pembiayaan medium gitu ya, untuk PO dan SPK, lalu juga invoice kalau tidak salah. Berikutnya Kaswa. Kaswa ini fokus kepada pembiayaan warung-warung, ya, namanya untuk inventory financing. Jadi kalau warung-warung butuh pembiayaan tambahan, mereka bisa ke platform, ketika lolos nanti bisa di crowdfunding seperti ini, gitu ya. Dari mulai 4 juta sampai dengan 20 jutaan, gitu ya. Konsepnya adalah ketika barang tersebut terjual, maka dibagilah keuntungannya, gitu ya. Next. Ada lagi Alami. Alami memang fokusnya di invoice financing, tapi setahu saya belakangan sudah mulai main juga ke pembiayaan modal kerja, gitu ya. Boleh di next. Ini ada Dana Syariah. Dana Syariah sendiri
masih fokus sekali di bidang properti ya. Propertinya pun cukup beragam. Saat ini kalau tidak salah mereka sudah punya beberapa program, baik itu untuk pembangunan perumahan maupun pembiayaan kepemilikan rumah, gitu ya, atau KPR. Boleh di next. Nah, berikutnya ini etis. Ini mungkin bagian favorit saya, karena kebetulan ini platform saya pribadi, di mana teman-teman bisa lihat ya, ini etis sendiri memang pembiayaan untuk sektor UKM dan properti. Awalnya kami mulai dari sektor properti dulu sebetulnya. Namun kemarin pada saat pandemi, sayangnya memang ada beberapa hambatan ya, sehingga kami juga akhirnya fokus kepada pembiayaan di UKM. Nah, yang perlu saya highlight di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini itu mirip sebuah platform kalau kita kenal marketplace, gitu ya. Teman-teman pasti sudah sering dengar marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mereka platform marketplace mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang. Nah, fintech syariah adalah sebuah platform marketplace yang mempertemukan yang punya project dengan yang punya uang, dengan cara urunan, gitu ya. Ketemu di platform, semua akad dan lain sebagainya, monitoring, collection, itu dilakukan platform, nanti masyarakat bisa lihat layaknya seperti belanja online, gitu ya. Ini seperti membeli produk, tapi produk investasi, gitu ya. Tentunya ada risiko ya, karena kita bicara pembiayaan langsung ke sektor real. Maka dari itu, teman-teman diminta untuk baca dulu nih, proyeknya apa, penyelenggaranya siapa, segala macam. Ketika nyaman, silakan. Kalau tidak nyaman, jangan. Gitu ya. Saya tidak mau promosi, ini pasti untung, dan lain sebagainya. Karena tadi, selalu ada risiko. Dengan caranya adalah teman-teman bisa lihat platform yang kira-kira ideal, lihat namanya TKB 90, atau tingkat keberhasilan bayar. Itu adalah sebuah indikator bahwa platform tersebut sudah berapa tinggi sih kesuksesannya gitu ya di proyek-proyek yang sudah ada. Boleh di next? Nah, ini menarik, saya cerita sedikit ya, perjalanan dari etis sendiri memang sudah dari tahun 2014 sebelum ada tentang peraturan fintech peer-to-peer. Waktu itu kami mulai di Singapura ya untuk fundraising di Singapura, tapi proyeknya untuk di Indonesia, gitu ya. Dan kita alhamdulillah sudah berizin per Oktober 2021 lalu. Boleh di next? Baik, ya tadi saya sampaikan bahwa memang fokus kami awalnya di properti dari tahun 2014, baru ketika pandemi banyak sekali ya PPKM, tidak boleh lockdown dan lain sebagainya, sehingga pembangunan sulit sekali bergerak gitu ya, karena ada pembatasan masyarakat. Lalu tadi sektor kedua adalah UKM. Next. Konsepnya begini ya, teman-teman semua, kami platform, jadi kami bukan yang punya project, kami hanya sebuah marketplace tadi mempertemukan project dengan calon lender, gitu ya. Ketika kami publish, masuk ke platform, lalu teman-teman atau user yang sudah gabung di kami bisa urunan, gitu ya. Ini mungkin sama ya konsep dengan teman-teman di Kementerian Keuangan gitu ya. Ini seperti sukuk gitu ya. Bedanya ini kami lakukan dari private sukuk lah mungkin bahasa sederhananya ya, untuk proyek-proyek yang memang milik swasta. Boleh di next? Nah, ini adalah beberapa contoh yang kami kerjakan. Kalau kami boleh sharing sedikit, ini memang kami fokusnya ke sektor perumahan subsidi dan rumah murah. Kenapa? Pertanyaan gitu ya, kenapa? Karena waktu tahun 2013-2014 kami memulai proyek ini, itu 100% investor kami dari Singapura. Mereka nanya sama saya, Pak, berapa sih harga rumah subsidi di Indonesia? Saya bilang, kalau dirupiahin kala itu ya, itu mungkin sekitar 17.000, 18.000 dolar. Nah, mereka itu kaget, dibilang gini, Pak, ya benar, Bapak tahu nggak, uang segitu di Singapura, paling cuma bisa buat sewa ruko, pinggir jalan, 3x3, nggak pakai AC, 4 bulan. Jadi di Indonesia uang segitu bisa seumur hidup ya. Nah, ini keren nih, sosial impact-nya besar. Nah, waktu itu kami satu proyek berhasil, akhirnya bergulir terus, sampai hari ini kami punya sekitar 40 proyek di seluruh Indonesia, dan ada 4 di Malaysia. Gitu ya. Boleh di next? Nah, ini beberapa gambaran juga di sektor UKM yang kami bantu pembiayaan. Tentunya beberapa sektor yang kami lihat pada saat pandemi masih tetap bisa growth gitu ya, masih bisa tumbuh. Karena kan banyak sekali sektor-sektor yang memang terimpact ya, nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Namun kami lihat trennya adalah masyarakat memang awalnya panik ya ketika COVID itu terjadi. Namun selisih 6 bulan orang sudah sadar bahwa ini saya ada uang, harus produktif. Kalau kayak gini terus, saya akan tergerus terus. Itulah ada fenomena gitu ya, bahwa COVID itu kenapa bisa mempercepat akselerasi digital, karena saat orang di rumah terekspos ke gadget, orang capek-capek surfing dan lain sebagainya gitu ya, itu pun jadi sebuah sebuah fenomena buat saya juga. Biasanya saya beli paket nggak pernah habis. Saat pandemi
belum selesai paket periodenya, sudah habis duluan, karena memang jadi aktif banget kita di situ. Artinya apa? Ini adalah momentum besar. Pada saat kejadian seperti ini, orang tidak bisa kemana-mana, orang dipaksa untuk tadi ya, lebih terdigitalisasi. Mesen makanan lewat digital, mesen staple atau bahan pokok dari digital, investasi pun pakai platform. Boleh di next? Nah, ini kami juga ada, ini saya belum update ya, data yang lama di ternyata slide-nya, di mana memang kami kalau bicara penyaluran hari ini belum terlalu besar ya, baru sekitar 300 miliar, namun yang membuat kami unik adalah penyaluran kami total dari 59 negara. Terbanyak dari Singapura, masih paling banyak ya, kedua dari UK, dari United Kingdom, ketiga Malaysia, Saudi Arabia nomor 4, Indonesia baru nomor 5. Kenapa bisa begini? Padahal kami nggak pernah promosi loh. Ini adalah the power of digital. Karena dengan digital semua lebih accessible, ya kan, lebih transparan, gender bias dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah potensial gitu ya kalau kita bisa memanfaatkan aplikasi digital untuk tadi fundraising dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, akad yang kami pakai memang hari ini musyarakah ya, atau profit and loss sharing gitu ya, karena memang ini penting masyarakat pahami juga ya bahwa sini kita bicara bagi untung, ada potensi bagi rugi, tapi tadi rugi ya, resiko yang terinformasi. Apa sih resikonya, apa mitigasinya, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang kami terima dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Di pojok kiri atas dari Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai, di tengah di Singapura, lalu di Jakarta, Abu Dhabi, Bahrain, dan yang agak baru ini di pojok kanan kita terima dari Cambridge, waktu itu acara di Dubai. Boleh di next? Dan tahun 2018 silam, saya diundang ke Dubai Expo 2020. Waktu itu mereka ada program namanya Global Impact Innovator. Alhamdulillah waktu itu saya mewakili Indonesia dan menang. Dapat pembiayaan dari pemerintah Dubai. Sehingga tahun 2021 lalu, saya diundang kembali ke Dubai untuk presentasi di Expo 2020, yang diadakan 2021. Ya, di World Largest Expo. Next. Dan setelah kemarin dapat penghargaan dari Sheikh Hamdan, juga dapat pembiayaan dari pemerintah Dubai, akhirnya tahun 2019 silam, kami berhasil buka cabang di Dubai, dengan nama Etis Dubai, di mana waktu itu kami jadi fintech pertama yang didukung oleh pemerintah Dubai, melalui Dubai Land Department, dan juga RERA. Nah, jadi ini menarik nih, ada cerita menarik teman-teman. Jadi di Dubai itu, karena properti itu adalah salah satu sektor yang paling tinggi pertumbuhannya, mereka sampai punya OJK-nya properti. Ya, di Indonesia kan nggak ada ya. Nah, di sana namanya Real Estate Regulatory Authority, RERA, gitu ya. Nah, waktu itu kami sebagai salah satu percontohan juga. Bedanya adalah di sana tidak ada rumah murah. Gitu ya. Karena di Dubai ternyata rumah paling murah itu mungkin harganya sekitar 3M. Kebayang ya berapa kali lipatnya kita gitu ya. Itu pun dapetnya yang bare, ya masih banyak yang harus diperbaiki lah. Boleh di next? Nah, hari ini alhamdulillah kami juga sudah berkembang cukup baik. Hari ini tim kami ada sekitar 95 orang dari 13 nationality, bekerja dari 15 negara, dan tim kami bisa 9 bahasa ya. Jadi ada yang bisa bahasa Urdu, bahasa Pashto, bahasa Arab, bahasa Perancis, Mandarin, Inggris, dan Melayu. Boleh di next? Nah, ini balik ke topik besarnya, fintech syariah. Memang kita lihat ada tren yang baik nih ya, teman-teman. Kita lihat di sini ya, 2020 total penyaluran hanya 484 miliar. Namun di tahun 2021 pertumbuhan sampai 130% pada saat pandemi, di mana total penyaluran sudah melebihi dari 1 triliun rupiah. Hari ini data terakhir dari asosiasi fintech syariah itu sudah mencapai sekitar 13 triliun penyalurannya. Memang masih kecil ya dibandingkan yang konvensional, gitu ya. Tapi kita lihat trennya cukup bagus walaupun jumlah penyelenggaranya tinggal sedikit. 2019 ada sekitar 12, hari ini tersisa tinggal 7. Ya, boleh di next. Nah, ini penting juga teman-teman, kita bicara fintech, tadi saya sebutkan ada yang namanya inovasi keuangan digital. Ternyata fintech itu bukan bicara tentang crowdfunding doang nih, tapi ada kategori-kategori lain, ada agregator, credit scoring, eKYC, dan lain sebagainya. Ini adalah ekosistem supportnya dari fintech itu sendiri. Seperti apa sih prakteknya, gitu ya? Kalau teman-teman lihat di sini, kita bicara tentang contohnya fintech credit scoring. Sesuai namanya nih, credit scoring. Bagaimana teknologi hari ini bisa melakukan assessment atau due diligence dengan menggunakan data, lalu membuat keputusan untuk persetujuan pembiayaan. Ya, jadi ini membantu fintech untuk melakukan assessment dengan lebih cepat. Gitu ya. Kalau sekarang mungkin incumbent butuh waktu 2-3 minggu,
Nah, hari ini teman-teman sudah sering dengar, ada orang baru download aplikasi, mungkin 20 menit cair. Ya, tapi itu biasanya yang ilegal nih. Karena yang legal biasanya itu punya metode lebih ketat gitu ya. Ini nyambung dengan salah satu fintech lagi berikutnya, namanya eKYC. Fintech eKYC sesuai namanya, Know Your Customer. Tugasnya adalah memvalidasi user. Makanya teman-teman kadang-kadang kan pada saat mau coba apply, baik itu sebagai lender maupun sebagai borrower, tentunya harus diminta selfie dulu gitu ya. Selfie, nanti sebelah kanannya ada KTP. Buat apa? Nah, mereka punya teknologi untuk ngebaca ya muka yang ada di selfie dengan yang ada di KTP sama atau enggak. Ya kan? Karena berikutnya mereka akan tembak dari foto di KTP dengan nomornya sama atau enggak nih. Tembak data dari Dukcapil. Kenapa? Takutnya fotonya ditempel foto orang lain. Atau KTP orang lain tempel foto kita. Ya, istilahnya ini ngemplang gitu ya. Nah, fintech punya beberapa metode untuk memastikan validasi dari user tersebut supaya tidak dirugikan masyarakat dan juga fintech-nya. Ya, mungkin saya tidak punya waktu yang cukup untuk jelasin semuanya, tapi kita lanjut aja dulu ya. Karena nih ternyata perkembangannya juga cukup baik ya. Kita di Syariah sendiri hari ini ada 8 penyelenggara yang sudah resmi beroperasional. Banyak kan agregator. Ya, agregator itu apa sih? Bahasa sederhananya macomblang. Ya, karena agregator ini teman-teman kalau mau misalkan cari investment yang paling sesuai dengan teman-teman, ini bisa ke agregator. Nanti berdasarkan preferensi teman-teman, maka akan di-connect dengan lembaga keuangan yang sudah resmi untuk bisa melakukan investasi gitu misalkan. Ya kan karena orang punya appetite berbeda-beda ya. Oh, saya maunya untungnya besar gitu ya, tapi resiko mungkin medium. Nah, itu nanti mungkin bisa nyambung ke peer-to-peer misalkan. Gitu ya. Atau mungkin saya lebih suka yang resikonya biasa-biasa aja gitu ya, tapi aman gitu ya. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke instrumen-instrumen yang available lainnya sesuai dengan preferensi teman-teman. Next. Ya, ini tadi ya, securities crowdfunding itu tadi bagaimana UKM bisa jual sahamnya secara online. Ini adalah sebuah fenomena yang cukup dahsyat juga. Ini tadi saya bahasanya mini IPO ya. Sekarang UKM nggak perlu takut mimpi lagi untuk ke pasar modal gitu ya, karena hari ini bisa raise smaller amount, hari ini bisa dibatasi sampai dengan 10 miliar rupiah per issuer gitu ya. Ketika memang teman-teman dianggap cocok, akan ditaruh di platform, orang bisa urunan miliki sahamnya gitu ya. Next. Nah, ini adalah beberapa anggota di asosiasi, memang jumlahnya belum sebanyak yang konvensional ya. Kita lihat ada sekitar, hari ini anggota kami ada sekitar 50, namun kita sedang lihat perkembangan juga cukup baik. Next. Dan ini mungkin sekedar buat ngingatin ya bahwa Indonesia itu punya peluang besar untuk jadi leader di ekonomi syariah global sebetulnya. Karena kita yang unbanked, inklusi keuangan kita masih cukup rendah, kita emerging middle class, pertumbuhan kelas menengah yang sedang baik gitu ya. Largest Muslim population, orang sudah setuju. Nah, ini kata kuncinya adalah digital ready country. Indonesia adalah negara dengan kesiapan infrastruktur digital yang lebih baik dibandingkan negara dengan populasi Muslim besar lainnya, seperti Pakistan, Bangladesh, India, Mesir, dan lain sebagainya. Next. Ya, dan hari ini kami juga sudah terkoneksi dengan yang namanya Islamic Fintech Alliance atau Asosiasi Fintech Syariah Dunia. Dan kebetulan hari ini platform saya sebagai ketua umumnya, bersama teman-teman dari 8 negara lain, Launchgood dari Amerika, Isi dari Prancis, Narwi dari Qatar, Funding Lake dari Skotlandia, dan Blossom dari US. Namun beliau sudah tinggal di Jakarta. Ini Matthew yang pakai songket. Beliau seorang mualaf, sama seperti saya. Dan kebetulan ada Chris Blofeld juga nih yang punya Launchgood gitu ya. Baik, next. Oh ya, baik. Ini adalah akhir dari materi saya. Saya harap bisa memberikan wawasan juga buat teman-teman. Dan tentunya mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronald. Boleh teman-teman kita kasih aplaus virtual dulu ya buat Pak Ronald. Wah, ini ya, ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata vintage di Indonesia sudah cukup berkembang ya, berkembangnya sudah cukup jauh gitu ya. Bahkan ada kayak tadi yang punyanya Pak Ronald ya, Etis itu ternyata kita bisa berinvestasi ya di bidang properti gitu ya Pak ya, untuk mengalokasikan gitu. Jadi untuk investasinya ke bidang properti gitu. Dan juga mungkin teman-teman tadi mungkin nanti materinya bisa ini ya Pak ya, bisa dibagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu tuh tadi ada platform apa aja sih yang kita untuk berinvestasi gitu. Nah, teman-teman,
Saya mau mengingatkan, jadi nanti di akhir sesi ini kan tadi sudah diumumkan ya akan ada 3 pemenang dari games pantun ya yang apa namanya yang harus di-upload gitu ya ke Instagram. Nah ini nanti kita akan umumin 3 pemenang itu masing-masing akan mendapatkan OVO masing-masing 150.000 nih. Ya, jadi jangan sampai kelewatan, nanti juga akan ada merchandise dari Genmood ya, dari Genmood PUPR. Jadi teman-teman jangan lupa ini story-storyin ya, tadi mungkin ada tuh yang dari materinya Kang Denny, atau nanti barusan nih materinya Pak Ronald gitu ya, boleh tuh dibagiin ke Instagram, ke Instastory-nya teman-teman, di-tag ke Abdi Muda dan juga ke Genmood PUPR. Nah, nanti kita akan lihat nih yang paling menarik captionnya, yang paling seru ya postingannya. Nanti kita akan pilih 3 pemenang dan akan kita umumkan di akhir acara. Oke, untuk ini ya, dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan nih tadi dari mulai Kang Denny ngasih materi, terus Pak Ronald juga sudah memaparkan materinya. Teman-teman bisa ajukan pertanyaannya melalui link yang sudah di-share di kolom chat ya, di Pigeonhole. Atau bisa itu ya sekarang mungkin yang lagi pegang handphone langsung di-scan barcode-nya, nanti langsung pertanyaannya di situ, karena nanti setelah sesi ini, sesi tanggapan dari Bapak Sofyan dan juga Bapak Hedi, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, teman-teman lihat di chat ya, nanti silahkan untuk pertanyaannya langsung diajukan melalui link Pigeonhole-nya. Dan jangan lupa untuk story-storyin ya kegiatan kita selama berlangsung ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi tanggapan ya. Untuk pertama, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hedi Rahadian. Selamat malam Bapak Hedi. Malam Mbak Ayu. Iya, selamat malam Pak, sehat Pak? Ya, sehat. Ya, mungkin bisa ditampilkan sebentar panitia untuk profil dari Pak Hedi ya. Jadi Pak Hedi ini adalah Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang saat sudah ini ya untuk pendidikan terakhirnya di S3 Technical Engineering Strathclyde University UK. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan Pak tadi dari 2 materi yang sudah disampaikan oleh Kang Denny ataupun dari Pak Ronald mungkin. Waktu dan layar dipersilakan Pak Hedi. Terima kasih Mbak Ayu. Terus terang saja ini saya sebagai wakil generasi kolonial di sini sangat iri ini ya melihat begitu luar biasa instrumen-instrumen investasi, apalagi tadi ada yang disebut fintech. Terus terang saya baru tahu itu fintech itu binatang apa itu ya sekarang ini gitu kan. Ternyata sekarang bisa ada P2P lending, kita bisa beli saham perusahaan-perusahaan lewat fintech dan sebagainya. Jadi yang pertama saya kira kita bersyukur bahwa sebagai ASN ini tadi disampaikan oleh Kang Denny ya dengan sangat baik sekali. Pertama adalah kita memiliki kelebihan job security. Ya, kita nggak khawatir walaupun sekarang bosnya Kang Denny itu Ibu Menteri Keuangan pusing ya dengan inflasi yang tinggi, subsidi BBM yang membengkak. Nah, kita ASN kan nggak pernah mikirin itu ya, pasti kita tiap bulan dapat gajian. Tidak ada kekhawatiran ada gelombang PHK atau apapun itu, job security. Jadi itu saya kira suatu hal yang baik, tapi juga seringkali kita terlena ya karena kita berada di zona nyaman lah dari segi ancaman PHK. Kemudian dari segi penghasilan ya alhamdulillah kalau ASN sekarang itu sudah jauh lebih baik dibanding kami generasi kolonial ya. Jadi artinya ini kita ada kesempatan untuk mengelola keuangan kita secara baik ya. Detailnya tadi saya kira bagus sekali Kang Denny sudah sampaikan. Kita harus ada saving terutama ya. Dan betul sekali itu Kang Denny bahwa dulu itu ya saya diajarinya ya di Tabanas itu. Ya, mungkin hanya kemudian aja saya menyadari lah generasi kami ini menyadari bahwa
ternyata nyimpan di tabungan biasa itu betul-betul merugikan, istilah Kang Den itu dimakan inflasi gitu ya. Nah ini saya kira yang pertama adalah teman-teman di generasi muda itu harus betul-betul memahami pentingnya adanya perencanaan keuangan, financial planning itu penting sekali. Kita juga lihat bahwa sekarang ini kan akses terhadap institusi keuangan aja saya sebutkan luar biasa ya. Artinya tadi ada fintech, kita juga segalanya mudah lah dicapai dengan teknologi digital ini. Jadi mungkin yang next step-nya adalah bagaimana kita atau rekan-rekan Gen Moody itu memahami istilah Kang Denny mungkin literasi ya, itu ya, literasi gitu ya. Jadi akses sudah tersedia nih sekarang, mau main apapun, mau investasi apapun dengan teknologi digital bisa. Main saham mudah, daftarnya juga mudah, mau main fintech apalagi gitu kan. Mau nyimpan di bank sekarang ada apa istilahnya digital banking ya. Akses terhadap instrumen-instrumen finansial itu luar biasa sekarang. Cuman akses saja nggak cukup kalau kita nggak paham. Jadi tadi kita memahami bahwa literasi itu sangat penting. Literasi terhadap bagaimana sih kita memanfaatkan akses-akses yang terbuka lebar ini. Dan saya nggak tahu nih kalau di Gen Moody sekarang apakah masih tradisionalis seperti kolonial, generasi kolonial ya. Taunya yang nyimpan di bank akun biasa paling tinggi deposito kan gitu kan. Ini deposito ini kan sudah di bawah inflasi sekarang, apalagi inflasi udah di atas 4% ya Kang Denny ya. Deposito paling 3%, 2,75% ya. Jadi kita digerogoti oleh inflasi. Jadi yang pertama saya kira kita memahami betul ya bahwa bagaimana kita memanfaatkan akses-akses terhadap instrumen-instrumen, lembaga-lembaga keuangan, instrumen investasi. Ya, mungkin Kang Denny punya tuh programnya bagaimana menjadi apa tadi literasinya menjadi bagus ya mengenai hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini kemudahan akses ini juga bisa menjebak ya karena memang tadi yang namanya apa akses terhadap instrumen-instrumen investasi, instrumen keuangan itu sangat mudah. Nah, kalau kita tidak hafal, istilahnya kita tidak hafal karakternya, karena ada karakter investasi yang memang high risk, high gain. Bahkan sangat-sangat high risk seperti kripto misalnya kan, yang bisa seperti roller coaster seperti itu. Ini juga perlu dipahami juga bahwa masing-masing instrumen itu memiliki karakter yang berbeda. Tadi istilahnya lapangan bola ya yang defensifnya mungkin deposito, nanti ada istilahnya apa reksadana atau obligasi, surat utang. Tapi kembali sekarang ini aksesnya kan mudah terhadap berbagai macam instrumen investasi yang high risk. Nah, ini kalau tidak hati-hati juga bahaya. Termasuk juga kalau teman-teman masuk saham tiba-tiba senang trading kan gitu kan. Yang mungkin kurang cocok untuk karakter kita di ASN karena kita memang waktunya terbatas dan juga butuh experience, butuh pemahaman yang luar biasa di investasi di yang sifatnya high risk tadi ya. Kita beberapa waktu yang lalu kita dengar ada orang tiba-tiba bunuh diri gitu kan karena investasi di sesuatu yang kemudian harganya anjlok atau kripto tiba-tiba ada yang nol tuh kemarin saya dengar beritanya kan. Nah ini saya kira penting sekali bahwa ini kita lakukan juga secara step by step ya. Yang langkah-langkah tadi Kang Denny sampaikan sangat bagus. Untuk yang Kang Ronald tuh luar biasa nih, saya baru sedikit memahami ini ya, waduh fintech ini ternyata membuka opportunity baru ya, mengenai bagaimana kita, apakah kita meminjam atau bahkan kita berinvestasi ya. Ini saya kira juga literasi di masalah fintech ini juga perlu teman-teman Gen Moody untuk mulai ya memperdalam. Saya kira itu dari saya ya, ada beberapa hal sih karena kita memang ASN ini kan karakternya khusus ya. Karakternya khusus, kita berada di kira-kira kelas menengah gitu kan ya. Dengan job security yang bagus, tapi kita punya ruang untuk investasi dan begitu kita bicara
financial planning, investasi, jangan nunggu perasaan bahwa kita punya uang. Ya, jadi nggak akan mulai-mulai. Jadi tadi itu ada penghasilan selalu disisihkan untuk saving itu disimpan di instrumen investasi yang baik dan aman. Ya. Dan juga saya kira yang butuh kehati-hatian itu adalah bagaimana kita selalu ya hidup sederhana dalam arti hidup apapun yang kita inginkan, dapatkan itu adalah memang yang sesuai kebutuhan. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuai yang kita inginkan, ini bisa repot. Dan saya kira untuk generasi muda ya tentu yang namanya karakter kita sebagai pemerintah itu kan kadang-kadang seperti kastanya agak tinggi gitu ya dibanding swasta gitu kan. Apalagi kalau kita bicara di kepayuan kan kita owner gitu kan, ada penyedia jasa yang dengan karakter macam-macam. Itu juga kita harus hati-hati ya. Dan yang penting gaya hidup kita beda semuanya dengan gaya hidup Kang Sofyan nih yang memang pengalaman di corporate kan beda pasti kan. Kalau saya mobil dinas ya Innova gitu, kalau Kang Sofyan dulu kan mobil dinasnya Mercy kan gitu kan. Nah kita harus menjaga bahwa kita memang posisinya di Innova karena hati-hati kalau kita menaikkan lifestyle, ya, gaya hidup itu harus hati-hati betul. Ya. Kalau kita merasa tidak perlu nggak usah, walaupun kita temanan baik sama Pak Sofyan, sering makan bakso bareng gitu kan. Wah ini Pak Sofyan datang pakai Mercy, saya pengen Mercy juga gitu kan. Karena apa? Begitu lifestyle kita naik, menurunkannya susah. Jadi istilah Pak Menteri PUPR itu no luxurious lifestyle. Mungkin sampai suatu saat Bapak dan Ibu juga merasa itu mampu, tapi bukan berarti kita harus begitu. Jadi harus dikelola ya gaya hidup, lifestyle itu betul-betul harus dikelola. Karena banyak yang terjebak nih, apalagi yang muda-muda itu ya. Yang muda-muda tiba-tiba didatangin oleh direktur utama Jasa Marga namanya Pak Sofyan, direktur Jasa Marga tuh dulu. Waduh kaget nih PPK misalnya gitu kan, atau jadi kabid di BPJT datangi oleh direktur Pak Sofyan gitu kan, kaget kan gitu kan, jadi ada kadang-kadang get lost. Jadi kita harus betul-betul harus pandai mengontrol diri, lifestyle, termasuk juga spending. Saya kira itu Mbak Ayu Segar, terima kasih nih, saya merasa sangat terhormat nih bisa berinteraksi dengan generasi muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita boleh aplaus untuk Pak Hedi. Ya, tadi kalau boleh saya summary sedikit ya Pak ya, kita walaupun istilahnya sebagai ASN mungkin kita dalam untuk kondisi ekonomi mungkin bisa stabil gitu ya Pak, tapi jangan sampai nanti dengan peningkatan pendapatan segala macam kita juga jangan terlena, terus kita meningkatkan gaya hidup kita gitu ya. Kalau misalnya kalau boleh nih kita ambil budayanya ya dari Genmut PUPR ya yang diterapkan gitu. Tadi apa Pak? No luxurious life ya? No luxurious lifestyle. Ya. Oh ya, no luxurious lifestyle. Oke, mungkin itu bisa kita terapkan ya. Dan ini seiring tadi dengan frugal habit yang disampaikan sama Kang Denny tadi ya, gitu. Dan yang paling penting tadi walaupun saat ini akses dan juga instrumen keuangan itu sudah sangat banyak, tapi yang paling penting adalah literasi kitanya terhadap akses dan juga instrumen itu. Jadi bagaimana kita bisa memilah-milah dan juga bisa memilih gitu instrumen keuangan apa yang nantinya kita gunakan. Baik, terima kasih Pak Hedi atas tanggapannya. Dan selanjutnya untuk tanggapan terakhir kita berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Sofyan, former Director of Business PT Jasa Marga Persero. Kepada Pak Sofyan, waktu dan layar dipersilakan Pak. Ya baik Pak Dirjen, ini terima kasih ikut diajak ngobrol malam ini teman-teman generasi muda PUPR. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan tentang konsep dan teorinya. Nah, saya mungkin share aja apa yang saya lakukan selama ini itu. Jadi saya sejak 2008 itu mulai melakukan investasi di pasar modal. Jadi saya mulai membeli saham, membeli bisnis,
ya, dengan tujuan jangka panjang. Jadi saya nggak melakukan trading. Nah, kenapa itu saya lakukan dan kenapa saya merencanakan lebih awal, itu karena saya join di Jasa Marga itu tahun 97. Jadi masuk Jasa Marga tahun 97, di divisi perencanaan. Dalam proses perjalanannya, saya melihat bahwa kalau kita berkarir ini, wah keren nih. Saya lihat bos-bos saya, pimpinan-pimpinan saya, di level vice president, di level direksi, ini ujung-ujungnya sejahtera nih. Gitu. Jadi fokus pada waktu itu juga mengejar karir. Namun dalam proses perjalanannya yang saya lihat setelah bekerja cukup lama, gitu ya, jadi mulai tahun 2000-an, pimpinan-pimpinan saya mulai pensiun tuh. Pimpinan saya mulai pensiun, yang jabatannya kepala biro, kepala balai lah ya, kalau tingkatannya di PUPR. Nah ini kok justru problem datang lagi ke kantor nih. Ya, datangnya jadi konsultan, ada yang jadi, nah itu padahal kemarin posisinya luar biasa. Kita ngelihatnya, wah ini karir nih kalau sampai pada posisi ini luar biasa. Kemudian saya terus berkarir. Nah mungkin kalau direksi kali ini, kalau direksi ini kan seperti yang Pak Edi bilang, wah mobilnya aja gitu ya, gajinya aja luar biasa nih. Nah faktanya banyak juga yang balik lagi ke Jasa Marga. Gitu ya. Nah, pikiran saya pada waktu itu sebagai generasi muda, wah ini nih kalau udah pada posisi ini nih, seperti yang Pak Edi bilang, luar biasa nih, pensiunnya dia nih, nyaman. Tapi fakta yang saya hadapi adalah ketika saya jadi direksi, banyak yang mantan-mantan direksi menghadap saya, memohon bantuan lah, kira-kira begitu. Nah, jadi lesson learn-nya teman-teman semua, yang saya bisa tarik ya, dari pelajaran yang saya hadapi selama berkarir itu, bahwa kalau kita hanya fokus sebagai karyawan, kita fokus hanya pada gaji bulanan dan fokus pada nabung, ya ujungnya juga problem. Ujungnya juga problem, setinggi karir apapun kita. Begitu. Nah ini kita kasih coba aja ya, saya kasih gambaran, put in perspektif. Karena kan ASN ataupun BUMN itu sebetulnya pensiunnya juga relatif sama, kecil juga. Mbak Ayu bisa bantu saya nggak? Saya boleh nanya nggak, Mbak Ayu? Ya Pak. Mbak Ayu, kalau hari ini standard of living yang Mbak Ayu inginkan setahun berapa? Jadi Mbak Ayu melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, seperti sekarang ada social life, mau liburan atau apa, itu berapa? Mobilnya pengennya apa gitu, sekiranya standard of living-nya berapa? Setahun? Dalam sebulan atau setahun, Pak? Setahun ya. Kira-kira sebulan berapa? Kira-kira kali 12 gitu kira-kira. Mungkin kalau untuk cost living ya Pak ya, living sebulan sampai setahun mungkin sebulan 10 juta cukup Pak. Atau ya, termasuk biaya juta. mobil, rumah mesti diperbaiki, kalau sakit ada cover, ada social cost. Karena sekarang saya sendiri mungkin 10 juta cukup sih Pak. 10 juta. Maksud saya kalau misalnya nih, standarnya misalnya berkeluarga, punya anak, kira-kira berapa standarnya hari ini? Kalau standar hari ini, kalau sudah berkeluarga mungkin 20 juta Pak. Kalau sendiri 10. 20 juta, oke ya, 20 juta. Berarti setahun kan itu 240. 240 juta kan? Ya, 240 juta. Gampang lah, kita genapkan 250 juta. Itulah kebutuhan hidup Mbak Ayu nih, ya kan? Kebutuhan hidup Mbak Ayu untuk mengcover kebutuhan hidupnya hari ini. Nah, kalau Mbak Ayu merencanakan pensiun 10 tahun lagi, nah, kita pakai angka ya, 250 juta ini, itu dengan inflasi yang Kang Denny ceritakan tadi, kira-kira, kalau pemerintah bilang 5%, 4%, tapi consumption kita rata-rata data itu di 7%-an. Jadi 250 juta itu akan menjadi 2 kali lipat dalam 10 tahun. Karena dia kompon naik 7%. Atau menjadi 500 setahun. Nah, kalau Mbak Ayu tidak mau kerja lagi, arti rely on mau mempertahankan standard of living itu tadi,
500 juta di 10 tahun itu, Mbak Ayu harus beli yang Kang Denny sarankan, punya obligasi negara yang risikonya kecil. Katakanlah bunganya di 5% rata-rata. Atau investasinya Mbak Ayu di obligasi negara dikali 20. 20 kali 500 juta, 10 miliar. Jadi targetnya Mbak Ayu kalau mau pensiun dini 10 tahun lagi, dengan standard of living hari ini 20 juta per bulan, itu 10 miliar target investmentnya. Nah, jadi kalau ditabung, kalau nabung per tahun berarti 1 miliar per tahun. Is it achievable? Bisa nggak nabung 1 miliar per tahun? Baik. Enggak deh Pak, kayaknya Pak. Enggak. Kalau 1 Oke. tahun 1 M enggak Pak? Nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa kan nabung 1 miliar 1 tahun. That's the problem kalau kita cuma bicara tabungan. Itu yang saya hadapi. Gaji saya 2008 3,5 juta. Nah, itu yang menyebabkan problem. Jadi investasi is not an option. Gitu ya. Kang Deddy tadi jelaskan bahwa uang kita dicuri perlahan-lahan. Investment is not lifestyle, is not an option. Karena kalau kita pengen standard of living kita itu nggak turun, ya, memaintain dengan itu tadi, ya kita mesti ada target dalam perencanaan keuangannya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah how to achieve. Kan gitu. Jadi Kang Denny sudah menjelaskan banyak instrumen-instrumen investasi. Instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Kalau kita taruh di tabungan, kan 1%, 2%. Sementara inflasi naiknya di atas. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan. Jadi kalau pakar-pakar investment bilang, kalau kita cuma taruh uang kita di tabungan, itu kita mendesain hidup kita miskin perlahan-lahan. Karena harga barang naik, ya, uang kita nggak tumbuh. Kalau kita taruh di obligasi negara saja, hanya akan mempertahankan inflasi daya beli. Karena hanya akan 5-6% tumbuhnya, 7%. Sejalan dengan inflasi. Dia nggak akan tumbuh. Jadi bagaimana caranya itu dia tumbuh? Tidak ada cara lain, harus diputar di bisnis. Karena bisnis itu bisa memutar uang di atas 15-25%. Gitu kira-kira ya Pak Ronald, Pak, maaf tadi fintech saya kurang. Kalau berbisnis itu kira-kira 15-25% secara rata-rata. Iya, betul Pak. Gitu. Ya. Jadi nggak ada cara lain, harus diputar di bisnis. Gitu ya. Jadi itu ilmu yang kemudian saya dapat pada waktu 2008. Pertanyaannya adalah bagi karyawan seperti saya di BUMN, ya, bagaimana caranya saya berbisnis? Bagaimana saya punya modal? Kan untuk berbisnis ada 3. 1, harus punya capital. Duit nggak ada, uang gajinya 3,5 juta. 2, harus punya kompetensi. Ya kan? Bagaimana membuat kompetensi bisnis? Orang kita juga sebagai karyawan harus kerja Senin sampai Jumat. Kan gitu. 3, harus punya waktu. Nah, beberapa teman-teman saya itu ada yang kemudian melakukan bisnis sampingan, gitu ya. Kemudian ada yang coba bisnis jahe gajah, tapi ya relatif tidak bisa berhasil karena memang ya karyawan Senin sampai Jumat harus kerja, kemudian harus berbisnis juga. Gitu. Jadi capital nggak punya, kompetensi nggak punya, ya banyak yang relatif gagal. Gitu. Ataupun ada yang jalankan tapi setengah-setengah, jadi di kantornya agak nggak bisa fokus kerjanya. Nah, alhamdulillahnya saya pada waktu itu pernah belajar di Australia 2006-2007 sekolah bisnis. Kayaknya saya di kelasnya Kang Denny deh. Kang Denny di bisnis NIT itu 2005-2005 kan. Saya 2006-2007. Nah, pelajaran terbesar yang saya dapat waktu sekolah di Australia adalah saya melihat kenapa kok pensiunan sana hidupnya lebih nyaman. Gitu. Kenapa kok dia bisa liburan di Bali itu berapa bulan gitu ya, setelah dia pensiun jalan-jalan.
ternyata mereka sejak dini, sejak mulai mereka kerja, itu sudah mulai menyisihkan duitnya investasi di pasar modal dengan membeli bisnis, fokus pada dividen jangka panjang, bukan trading. Jadi beli bisnis di pasar modal. Jadi teman-teman, ada way out-nya. Negara ternyata sudah punya instrumen. Bagi kita yang gajinya kecil, bagi kita yang kompetensinya nggak ada, berbisnis, bagi kita yang capitalnya tidak punya, bisa beli perusahaan-perusahaan bagus di pasar modal. Fokusnya long term. Makanya pemerintah kemudian mendorong gerakan yuk nabung saham. Itulah yang saya lakukan sejak 2008. Jadi saya sisihkan sedikit demi sedikit membeli bisnis di pasar modal. Jadi mohon maaf Pak Dirjen, istilahnya bukan main saham, beli bisnis. Memang ini terminologinya ini mesti kita perbaiki, gitu ya. Karena judulnya main gitu ya. Memang ini majority di Indonesia ini terminologinya pakai kata main nih. Padahal sebenarnya sudut pandangnya itu adalah kita beli bisnis. Di underlying dari satu lembar saham itu kan ada bisnis di dalamnya. Cuma karena ditradingkan tiap hari, ini orang kemudian ngadu spekulasi nih, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau apa yang seperti saya lakukan, saya belajar langsung ke ke Warren Buffett gitu ya, lewat YouTube, nggak langsung face to face karena belajar lewat YouTube ke Peter Lynch segala macam itu prinsip dasarnya sederhana. Dia beli bisnis yang bagus, bisnis itu akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi di perusahaan itu diputar duitnya. Return itu kita bisa lihat dari return on equity-nya. Return equity-nya BCA itu di 18%. Gitu. Mbak Lila tahun 2000 masih sekolah ya? Iya, Pak. Punya duit 10 juta nggak tahun 2000? Belum, Pak. Belum punya. Mbak Ayu tahun 2000? Sudah nambah hampir 60-an juta penduduk. 60 juta penduduk itu butuh rumah KPR, butuh mobil. Jadi pertumbuhannya luar biasa bisnis itu. Kenapa? Karena dukungan pemerintah. ASN yang kerjanya luar biasa. Korporasi terbesar itu ada di negara. APBN kita kan kalau nggak salah berapa ribu triliun? 2.000 triliun ya Kang Denny? APBN kita. Itu kan luar biasa. PUPR aja 100 triliun spendingnya. 100 triliun per tahun spendingnya itu bisa mendorong jasa marga investasi 140 triliun. 140 triliun investment itu 70%-nya pinjam ke bank, 100 triliun. Itulah menjadi laba bank. Itu belum yang di Kementerian Perhubungan. Belum kemudian spending itu kemudian dipakai untuk beli beli alat segala macam, beli mobil segala macam, belum meng-hire orang kemudian beli produk lagi. Jadi teman-teman semua, poin yang saya sampaikan adalah apa yang seperti disampaikan Pak Dirjen tadi. ASN dan BUMN itu seperti yang saya alami relatif stabil. Jadi kita bicara income security-nya bagus, sehingga perencanaan untuk investasinya juga bagus. Bisa menjadi modal yang kuat. Ini yang saya lakukan sejak 2008, melakukan investasi di pasar modal. Alhamdulillah, ya sekarang saya bisa hidup dari dividen, dari hasil yang saya dapatkan dari investasi saya. Nggak ada yang luar biasa, nggak ada yang rumit, asal kita mau sabar,
pilih bisnis, karena bisnis yang bagus itu rata-rata 15-25%. Dengan pemahaman fundamental seperti ini, saya terhindar dari investasi bodong. Jadi banyak yang nawarin saya robot trading, seperti yang Kang Denny bilang. Lah kalau dia jagoan ya ngapain dia jualan? Gitu ya. Saya ngerti bisnis itu bisa cuma tumbuh 15-25% itu tuh ngos-ngosan. Bagaimana ada orang yang menawarkan sebuah fixed income 10% per bulan? Kan nggak masuk akal. Jadi kemudian juga terhindar dari investasi yang tidak punya underlying. Gitu. Seperti misalnya Bitcoin. Bitcoin itu bagaimana kita memvaluasinya? Karena seperti investor terkenal Warren Buffett bilang, ketika kita melakukan investasi, kita harus tahu underlying-nya apa, bagaimana dia generate cash flow, gitu, seperti itu. Gitu. Jadi saya juga jadi paham bahwa investasi di tanah atau di rumah yang hanya kita diamkan saja itu hanya akan tumbuh 7%. Sejalan dengan inflasi. Begitu juga emas. Emas itu bukan instrumen investment. Instrumen untuk menghindari inflasi. Emas hanya akan tumbuh 2 kali dalam 10 tahun. Nah, jadi kira-kira gitu lesson learn yang saya dapat, teman-teman semua. Mencapai target finansial yang sesuai yang kita inginkan, itu bisa dilakukan. Negara sudah memberikan instrumennya. Investasi di pasar modal itu bentuk dari wujud dari demokratisasi ekonomi. Nah, sebagai gambaran, teman-teman semua, saya 2012 itu di Jasa Marga, karena dari 2008 sampai 2012 itu saya sudah cukup firm bahwa apa yang saya lakukan dengan investment itu di pasar modal dengan prinsip long term, nggak technical, ya nggak trading jual beli, nggak lihat grafik, tapi saya lihat underlying bisnisnya, saya baca laporan keuangannya, saya baca pengurusnya siapa, saya pelajari strategik perusahaannya ke depan. 2012 saya mulai kampanye, alhamdulillah Kang Denny banyak sekali teman-teman Jasa Marga, generasi muda Jasa Marga itu sudah masuk ke pasar modal dan terhindari dari investasi bodong. Kemarin saya dapat update dari angkatan 2012 yang saya educate, saya datangkan pembicara-pembicara dari BI waktu itu ada, dari pakar-pakar investment, itu mereka sudah ada yang sudah mencapai investment portofolionya 2 miliar. 2 miliar, 2,3 miliar. Itu generasi muda. Ada yang 1,5 miliar. Jadi mereka sudah merasakan manfaatnya pertumbuhan dari pasar modal. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan, menggarisbawahi apa yang disampaikan Kang Denny bahwa inflasi ini masalah, gitu ya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Dirjen bahwa ASN seperti yang saya alami di BUMN bahwa ya income-nya relatif stabil. Nah, itu kekuatan yang luar biasa bisa dipakai dengan mencoba mengenerate, membeli bisnis di pasar modal, fokus pada long term, insya Allah target-target finansialnya bisa kita capai. Dan saya sudah jalani sejak 2008. Alhamdulillah sekarang saya Pak Dirjen sudah karirnya udah nyampe ke pemilik Pak Dirjen. Kalau direksi itu kan masih karyawan Pak. Jadi saya udah mencapai posisi lebih tinggi sebagai pemilik. Kalau direksi kan masih robes Pak, bisa diganti kira-kira gitulah Pak Dirjen. Demikian Mbak Ayu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan ya atas sharingnya. Boleh kita applause untuk Pak Sofyan? Tadi ini ya Pak ya, kalau boleh saya garis bawahi, tujuan finansial kita tuh pasti bisa tercapai ya Pak. Tapi asal kita nggak hanya saving aja, tapi harus diputar lewat bisnis dan masuk ke pasar modal gitu ya Pak ya. Karena diputar lewat bisnis. Diputar lewat bisnis. Nah, cuma masalahnya kalau berbisnis kita sebagai karyawan kan susah. Nah, sebetulnya dengan memiliki saham di pasar modal itu berbisnis juga, tapi kita sebagai pemegang saham minority. Siap, baik. Terima kasih Bapak atas sharing pengalaman dan juga tipsnya ya Pak. Boleh kita applause lagi untuk Pak Sofyan. Baik, teman-teman, karena kita ini waktunya sebenarnya tadi sudah kelewat 5 menit lebih ya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya yang sedianya 20 menitan, ini kita pangkas nih mungkin nanti sampai jam 9 kita selesaikan ya untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Dan ini saya sudah
mendapatkan rekap 3 penanya terbaik ya, 3 penanya terpilih. Saya mau ralat tadi, jadi untuk 3 penanya terpilih ini nanti akan dapat OVO masing-masing Rp150.000. Terus untuk 3 instastory yang terbaik, yang paling menarik di Instagram, itu nanti dapat 3 merchandise dari Genmood PUPR. Jadi gitu. Jadi saya langsung bacain aja ya untuk 3 pertanyaan teratas yang dari teman-teman sampaikan di Pigeonhole tadi. Ini kelihatan ya teman-teman, kita di sini transparan. Jadi untuk yang pertanyaan pertama mungkin ya yang 11 votes nih, izin bertanya kepada Bapak Ronald, bagaimana pendapat Bapak atas pendapat sebagian masyarakat kita yang menyatakan bahwa vintage adalah bentuk lain dari rentenir yang berbasis IP. Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab ya oleh Pak Ronald, langsung aja. Baik. Ya ini mungkin wajar ya masyarakat berpikir demikian karena yang mereka mungkin teman-teman pada tahunya itu adalah pinjol. Kalau pinjol itu kan biasanya ya prakteknya adalah ada sebuah institusi besar itu yang siap menyalurkan dana ke masyarakat dengan sangat mudah, cepat gitu ya, tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Kita lihat trennya hari ini itu ada minimal ya yang ilegal itu 1% sampai 6% per hari bunganya. Kebayang ya, saya bisnis mau bayar 1%, 6% sehari, bisnis apaan? Nggak masuk akal. Karena kan mikro, dianggap juga literasi rendah, maka orang cuma berpikir bisa dapat uang cepat. Dan hari ini, per Desember tahun lalu, 2021, kebayang ada 5.500 fintech ilegal atau pinjol yang ditutup. Coba kita bandingkan dengan hanya ada 102 yang sudah legal. Artinya jumlahnya 500 kali lebih banyak, 50 kali lebih banyak. Ya, itulah kenapa masyarakat hari ini terkesan ya pinjol itu memang saya setuju ya, rentenir online saya setuju banget. Karena tadi praktiknya seperti itu. Bandingkan dengan praktek yang mungkin kalau yang resmi itu benar-benar tadi mematchingkan antara lender dengan borrower atau mitra. Ya, ini dua hal berbeda tentunya. Nah, saya harap teman-teman di sini jadi paham, bisa memberikan pengetahuan juga buat keluarga, teman-teman gitu ya, hindari yang namanya pinjol ilegal. Demikian, Mbak Ayu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk penanya sudah terjawab ya pertanyaannya ya, singkat, padat, dan jelas dari jawabannya Pak Ronald. Mungkin bisa ditampilkan lagi untuk panitia untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua ya dengan votes 12 nih sama nih. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak pengisi acara, ketika kita sudah mengambil KPR, namun di tengah periode tenor kita dapat melunasinya, apakah sebaiknya dilakukan pelunasan langsung atau digunakan untuk alokasi lainnya? Mungkin ini siapa yang mau menjawab? Mungkin Kang Denny mungkin boleh. Baik, terima kasih, jawaban bagus sekali. Kita perlu lihat dulu akad kreditnya seperti apa. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita melakukan pelunasan lebih awal. Karena ada juga akad kredit misalnya untuk di bank syariah ya, yang ketika menggunakan akad kontrak jual beli, maka sebetulnya percepatan pembayaran itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena sebetulnya kan kalau di kontrak jual beli secara syariah untuk rumah yang saya pahami menggunakan konsep jual beli itu sebetulnya harganya sama, tinggal pembayarannya yang dicicil dengan waktu tertentu, sehingga pembayaran lebih awal biasanya yang saya pahami tidak akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Apalagi di bank konvensional mungkin ada beberapa bank yang justru memberikan semacam penalti gitu ketika nasabah ingin melunasi lebih awal. Jadi baik dilihat di akadnya di kontraknya, kalau memang kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial dari pelunasi lebih awal, maka saran saya dari dilunasi lebih awal. Tapi sebelum itu mesti dilihat juga apakah punya utang lain nggak yang misalnya membebankan kita tingkat bunga yang mungkin lebih tinggi. Biasanya yang sifatnya konsumtif itu lebih tinggi, apalagi zaman sekarang teman-teman nih gen muda banyak juga yang sudah terbiasa dengan pay letter gitu ya. Sebetulnya jajan kecil aja tapi nyicil itu, ini sebetulnya juga suatu kebiasaan untuk kita hindari. Jadi kalau menurut saya dilihat dulu akadnya seperti apa. Kalau memang bisa dilunasi dan kita tidak punya utang lain yang lebih prioritas untuk dilunasi,
maka itu bisa pilihan yang cukup baik. Karena begini, kalau untuk yang KPR ini yang menarik adalah underlying-nya atau asetnya itu nilainya akan semakin meningkat pada umumnya. Gitu. Ini berbeda dengan kalau kita punya kredit konsumtif seperti kredit mobil atau motor, ini underlying-nya atau yang menjadi asetnya itu nilainya kan selalu terus berkurang. Tapi kalau properti seperti rumah, biasanya harganya akan semakin naik, sehingga ini juga kita pertimbangan mana kira-kira perlu diprioritaskan untuk segera kita lunasi. Mudah-mudahan menjawab. Baik, siap. Terima kasih Kang Denny. Mungkin tadi yang tanya ya dari Pak Chandra ya, semoga sudah terjawab ya. Jadi kalau memang ada bisa dilunasi dulu, tapi kalau ada utang yang lain bisa dialokasikan untuk yang lain dulu ya Pak, yang lebih urgent ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita ini ada dari Dani Hermansyah. Ini pertanyaannya ke Kang Denny lagi nih. Mohon tanggapan Kang Denny terhadap pegawai yang membantu keluarga dengan resiko jadi sandwich generation atau prioritas aktualisasi diri, lanjutin pendidikan, soft skill, dan lain-lain. Bagaimana tips supaya bisa seimbang? Ini Pak, ini buat kaum generasi sandwich nih Pak. Oke, tapi dia pengen sekolah lagi. Gitu. Oke, pertama kalau dipahami bahwa generasi orang tua kita itu generasi yang secara umum tingkat pendapatannya lebih rendah dibandingkan generasi sekarang. Sehingga penghasilan mereka itu habis mungkin untuk mendidik kita, gitu, untuk menyekolahin kita, untuk ngasih kita makanan yang cukup. Sehingga kalau sekarang mereka dalam kondisi tidak memiliki dana pensiun atau aset yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup ketika masa pensiun, itu bukan semata-mata kesalahan mereka. Jadi itu kita jadi bagian. Nah sekarang yang menjadi misi dari kita adalah pertama, sebagai orang Islam ini adalah kesempatan kita untuk bisa membuka pintu surga gitu ya, dengan memberikan bantuan kepada orang tua. Jadi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahwa dengan membantu orang tua ini bisa membuka pintu kita untuk mendapatkan ridho Allah. Terus kedua, misinya adalah bagaimana kita bisa memecah atau memutus rantai sandwich generation. Artinya kita jangan sampai nanti kita yang tingkat penghasilan lebih tinggi, sudah punya financial literacy lebih baik, jangan sampai kita menjadi beban untuk anak cucu kita ke depan. Sehingga kita perlu melakukan perencanaan keuangan. Dan di awal saya bilang kenapa saya mengaku sebagai orang yang sudah menerapkan frugal living ya, karena kalau kita lihat saya menikah tahun 2000, istri saya juga ASN, tapi waktu itu saya menikah di rumah saja, tidak nyewa gedung gitu ya, dan rangka untuk mengirit. Kemudian periasnya kakak saya sendiri, karena kakak saya adalah perias pengantin. Kemudian barang-barang, baju semacam dari rumah juga, karena orang tua saya pengusaha baju pengantin, jadi bisa minjem gratis gitu ya. Bahkan kartu undangan saya bikin sendiri, dalam rangka untuk mengirit. Jadi itu salah satu bentuk frugal living. Yang penting kan nikahnya sah, kita bisa melakukan pesta sederhana di rumah, dan insya Allah sampai sekarang masih bisa awet dan sampai seterusnya. Kemudian juga sejak menikah di tahun 2000, saya beli rumah di tahun kedua pernikahan, kemudian bisa beli rumah, beli kendaraan, beli motor, semuanya bekas, semuanya beli bekas, nggak pernah beli baru. Tetapi sejak menikah tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah saya belum pernah punya kredit ke bank. Caranya apa? Karena saya tadi mencoba untuk menghemat dulu, frugal living tadi ya, kalau ada tujuan kita berhemat, dan kita lebih menentukan fungsi dibandingkan dengan gengsi atau prestis. Bahkan saat ini, beberapa minggu lalu, saya diledekin sama sopir saya, sopir kantor kan dia pakai mobil dinas yang lumayan bagus gitu ya. Kalau saya suruh dia pakai mobil pribadi saya untuk nyetir, dia udah malas. Karena mobil saya di rumah mobil 1 juta umat tuh Pak Hedi. Mungkin saya nggak perlu menyebutkan mereknya. Yang jelas kemarin di Twitter sempat ramai ya, ada perempuan single yang katanya saya nggak mau kalau ngedate disamperin dengan cowok yang pakai mobil 1 juta umat itu gitu. Jadi seperti itu, alhamdulillah dengan konsep tadi kita menjaga pengeluaran, kita bisa menghemat, dan tadi saya bisa membeli rumah, membeli kendaraan, sampai motor, meskipun bekas, tapi tidak perlu berhutang ke bank. Cuman sayangnya saya baru sadar tadi Pak Sofyan pentingnya untuk berinvestasi setelah saya punya anak kembar, anak yang ketiga keempat, itu di umur saya 40 tahun. Jadi saya bayangkan 40 tahun, kalau saya pensiun umur 60, berarti anak kembar saya ini baru umur 20 tahun. Mereka masih dalam masa kuliah. Sehingga itu
saya perlu memastikan bahwa si kembar saya ini begitu nanti saya pensiun, penghasilan saya jelas menurun banyak, tetap punya anggaran dana yang cukup untuk bisa menyelesaikan pendidikan. Demikian Pak Sofyan, terima kasih atas nasihat pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kang Dani untuk pertanyaannya. Jadi ini ya, mumpung kita masih muda, kita terapkanlah ya frugal habit ini. Mungkin tadi tipsnya boleh saya tiru ya Pak, nanti kalau mau menikah itu kayaknya cocok tipsnya daripada. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman nanti buat 3 penanya yang sudah terpilih, nanti kan akan dapat hadiah dari panitia ya, berupa OVO senilai Rp150.000. Nanti mohon untuk dapat menghubungi ke kontak person yang ada di flyer ya, di poster acara ini. Nanti silahkan hubungi kontak personnya dan sebutkan namanya. Tadi saya yang penanya terpilih, seperti itu. Dan kemudian, ini kita sudah sampai nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan juga teman-teman semua di akhir acara kita. Nggak kerasa ya, ternyata sudah jam 9 dan ternyata justru obrolannya makin panas dari sampai malam kayaknya obrolan. Mungkin kalau dilanjutin bisa sampai besok jam 1 ya, tapi besok bekerja kita Pak. Baik, mungkin bisa saya sampaikan untuk summary kita pada malam hari ini ya. Jadi tadi kalau mulai dari awal mumpung kita masih muda, kita bisa mulai sekarang nih kita bisa menerapkan frugal habit atau hidup hemat tapi dengan penuh prioritas gitu ya. Lalu kita bisa memilih investasi sesuai instrumen yang ada gitu dan juga mempertimbangkan dari skala risiko maupun dari kemampuan kita gitu. Lalu sebagai generasi muda kita juga harus senantiasa untuk mengembangkan diri. Kalau bisa kita sampai nanti menuju supaya financial independence-nya kita tercapai gitu ya. Kalau bisa mumpung masih muda, masih produktif, kita harus bisa punya multiple income gitu. Lalu tadi ada satu juga nasihat ya, masukan tips gitu dari Pak Sofyan ya, terakhir tadi kita harus mulai punya jiwa entrepreneur ya untuk bisnis gitu. Jadi supaya selain kita juga berkecimpung di pasar modal, kita invest, kita bisnis supaya kita cuannya bisa lebih banyak gitu. Baik, mungkin saya karena tadi ada pantun, saya di akhir acara saya juga mau menutup sesi ini dengan pantun ya Bapak-bapak dan teman-teman semua. Kebraga beli pangsit, perginya naik Honda Beat. Anak muda punya frugal habit, bisa invest, finansial jadi sehat ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan teman-teman semua. Salam sehat, salam semangat. Kita kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu dan para narasumber dan penanggap. Sesi selanjutnya kita akan foto bersama para peserta dan narasumber dan penanggap. Mohon menyalakan kameranya. Apakah sudah siap? Ayo kita senyum. Belum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi selanjutnya pengumuman sayembara. Yang tadi ya. Jadi rekan panitia boleh ditampilkan. Ya, ini dia pemenangnya. Sayembara pantun kita. Nanti dapat menghubungi kontak person yang ada di flyer tadi ya. Akan mendapatkan hadiah merchandise dari Genmood. Nah, sudah. Sekarang berarti kita berada di akhir acara. Saya, Vila Gestanti, selaku host mewakili teman-teman panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah perbuatan, salah ucapan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan partisipan, Bapak Hardian, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR,
Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Bapak Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Bapak Muhammad Sofyan, Former Director of Business Jasa Marga Persero, dan moderator kita Mbak Ayu Segar, Abdi Muda Indonesia. Sekian acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Lila, Pak Hedi, Pak Ronald. Mohon izin pamit. Terima kasih, Kang Denny. Salam untuk Pak Luki, Kang Denny. Salam barusan saya WA beliau. Salam buat Pak Hedi dan Pak Dirjen. Ya, Pak Ronald, Pak terima Dirjen, kasih. Kang Denny. Mari Pak Ronald, Pak Kang Sofyan, terima kasih. Terima kasih Semuanya. semuanya. Assalamualaikum. Bapak-bapak. Salam warahmatullahi